Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Jumpa lagi dengan saya, Latif MBC, tentunya di channel Maniak Bonsai CR. Salam satu hobi, salam penikmat proses. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun seperti sedia kala. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita mau update dokumentasi kita dalam program membuat bonsai. Di sini kita menggunakan atau kita mau memprogram bahan bonsai sancang atau Premna microvilla. Yang sebelum-sebelumnya pohon ini kita sudah pernah bikin videonya ya. Ini adalah bebnya. Kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melakukan pecah akar dan juga membuat gerak dasarnya. Dan kali ini kita akan melakukan program lagi untuk program tahap lanjutan. Kita akan melakukan pengecekan akar dan juga nanti mungkin kita akan memprogram akar dan juga sekalian pruning. Sebelumnya pruning dulu, kita mau seleksi percabangan. Oke teman-teman, sebelum lanjut saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel ini. Oke teman-teman, untuk pertama kita akan seleksi percabangan dulu ya. Nah ini kita ada cabang yang tumbuh dari bawah, saya mau buang seperti ini. Intinya kita akan melakukan seleksi percabangan. Kita akan memilah cabang-cabang yang mau dipakai dan yang nggak dipakai. Ini salah satunya, ini kita mau buang-buang semua cabang yang tidak dipakai. Ini cabang yang paling bawah, ini ada 2 tumbuh, kita buang salah satunya dan kita tentukan salah satu saja yang mau kita pakai atau kita besarkan. Dan ini juga saya masih biarkan karena ini masih kurang besar. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut untuk cabang selanjutnya yang paling yang di atasnya lagi. Karena ini, nah ini cabang ini sudah lumayan cukup, sudah cukup besarnya. Jadi saya potong. Nanti kita dari bekas potongan ini bisa tumbuh anak cabang lagi untuk merimbunkan lagi. Jadi ini pohon ini untuk rencana ke depan kita program mungkin ukuran small ya, di atas 15 cm tingginya. Dan ini dengan style atau gaya buncin. Jadi kesan karakter pohonnya itu pohon kecil tapi tinggi. Itu teman-teman. Oke, kita sambil melihat, kita mencoba berpikir untuk menentukan cabang yang mau dipakai dan juga cabang yang nantinya tidak dipakai. Nah seperti ini teman-teman. Ini cabang yang lumayan dominan. Ya, keraknya meliuk seperti itu. Kita potong saja di sini. Nanti kita akan rencanakan di daerah sini untuk mahkota ya, top seperti itu. Jadi saya potong untuk membuat anak cabang lagi. Karena memang ini besarnya cukup segini nantinya untuk batang utamanya. Dan kemungkinan ini yang di bawah ini, yang belakang. Nah seperti ini nih. Jadi ini ada agak lurus ya. Jadi saya potong. Nah nanti cabang yang 2 ini yang nantinya kita mau pakai. Nah, dan ini kita buang-buang juga yang cabang-cabang kecil. Jadi ini untuk informasi ya. Ini pohon ini kita tanam dari awal itu hasil stek teman-teman. Jadi stek kita tanam kurang lebih 3 bulan, baru kita bongkar lagi dan kita sudah melakukan pecah batang, dan pecah batangnya 4. Nanti kita lihat perakarannya ya. Dan juga kita juga sudah membuat gerak dasarnya, jadi kawat. Cuman ini kita sudah lepas kawatnya dan kita tidak dokumentasi, jadi ini sesudah dibuat gerak dasarnya seperti ini teman-teman. Dan ini ternyata masih terlalu panjang, saya potong lagi karena nanti targetnya memang untuk anak cabangnya jangan terlalu panjang dari batang utamanya ya, untuk melihat
lebih proporsional saja teman-teman. Dan ini saya masih agak bingung, ini yang untuk perusahaan nantinya ini ada beberapa ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bisa saja ini nanti saya turunkan ke bawah seperti ini ya teman-teman, saya turunkan ke bawah, dan nanti untuk atasnya saya pakai ini bisa ke atas. Tapi karena berhubung ini juga masih kecil, saya biarkan dulu, nanti sambil jalan sambil program lanjutan lagi saya seleksi lagi teman-teman, karena memang saya masih bingung, ini takut nanti kesalahan ya. Kita lihat dulu dari pergerakan cabang-cabang yang lain dulu. Jadi nanti kita untuk tahapan selanjutnya kita mungkin akan seleksi cabang lagi teman-teman. Jadi untuk tahap sekarang kita hanya seleksi cabang-cabang yang mau dipakai, yang sudah pasti itu mau dipakai. Seperti ini teman-teman, setelah kita melakukan pemotongan ya beberapa cabang. Jadi rencana kedepannya seperti ini teman-teman. Oh ya, seperti biasa setelah kita mempruning, setelah kita ya seperti biasa teman-teman, kita pruning semua daun-daunnya karena nanti kita akan program akar, jadi kita pruning sekalian daunnya. Oke, seperti ini ya. Ternyata cukup mudah ya teman-teman untuk seleksi cabang. Buat teman-teman pemula, silakan untuk ekspresikan imajinasi kita ke dalam sebuah pohon. Jadi terserah kita ya. Yang penting kalau kita mau seleksi cabang, kita lihat dulu, kita pikirkan bagaimana biar pohon itu terlihat lebih enak untuk dilihat ya, proporsional untuk posisi-posisi cabang percabangan teman-teman. Dan ini yang tadi kita potong, ternyata setelah saya pikir-pikir ini masih terlalu panjang teman-teman, jadi saya potong lagi. Nah seperti ini, saya buang lagi, pendekkan lagi, karena nanti saya udah mengimajinasikan untuk anak cabangnya nanti tumbuh di mana, karena pohon sansang karakternya itu jenis pohon sansang itu percabangannya itu sudah terlihat tunas-tunasnya. Oke, lanjut teman-teman, kita akan bongkar akar ya. Dan ini memang pohonnya, akarnya sudah keluar dari pot seperti ini. Kita potongin dulu akarnya biar nanti lebih enak untuk melepas dari potnya. Oke, saya lanjut untuk melepas dulu atau mengeluarkan media tanam pohonnya dari pot ya, seperti ini teman-teman. Karena memang akarnya sudah penuh, jadi seperti ini, tanahnya sudah memadat karena sudah terikat oleh perakaran yang banyak. Oke, kita lanjut untuk mengkorek, membuka media tanam bagian atas untuk melihat perakarannya teman-teman, seperti apa perakarannya. Ya, untuk perakarannya sudah terlihat seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya untuk perakarannya. Dia memang dari awal kita sudah pecah batang untuk membuat perakaran. Dia pecah 4 teman-teman, dan ini sudah tumbuh membesar. Untuk kambiumnya juga sudah jalan kulitnya. Dan memang awalnya dari awal kita sudah program untuk perakaran, kita sudah kasih tatakan semenjak pertama kali kita tanam ya, stek ini seperti ini. Untuk tatakannya kita menggunakan tatakan dari karpet bekas talang air teman-teman, ini yang warna merah ya. Nah ini dia tatakannya sudah terlihat, ini dari atas seperti ini. Untuk perakaran juga wow lumayan, ini akarnya percabangannya sudah banyak seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pecah batang. Oh ya ini teman-teman, kita lepas dulu kawatnya. Ini dulu kawat untuk mengganjal pecahan belahan batangnya ya, diganjal biar dia agak lebar. Oke, kita lanjut untuk pecah batang lagi nih, seperti ini nih. Ini saya mau pecah batang lagi, saya belah lagi biar perakarannya lebih rapat. Nantinya juga ini, nantinya untuk rencana ini kan
ini untuk batang teman-teman, untuk pangkal batangnya teman-teman, jadi biar rapat. Jadi karakter terlihatnya itu seolah-olah itu pangkal batang itu besar, kokoh, seperti itu teman-teman. Kayak kita menggunakan pisau untuk belah batangnya. Dan jangan lupa setelah kita belah, kita kasih ganjal teman-teman, kita ganjal lagi biar dia tidak kembali ke bentuk ke semula ya, tidak rapat lagi. Jadi diganjal seperti ini. Saya menggunakan kayu, potongan kayu untuk mengganjalnya. Ini potongan cabang ya teman-teman untuk mengganjalnya. Nah, kita pilih lagi yang mau kita belah lagi ya teman-teman. Ini juga sudah lumayan besar, kita akan belah lagi. Jadi memang untuk membuat karakter pada batang ya, kita utamakan dulu kaki-kakinya atau bagian pangkal batang. Nah, pangkal batang itu kan dari batang utama, antara pertemuan batang dan perakaran. Jadi itu pangkal batang teman-teman. Kita bikin kokoh, kita bikin berkarakter kokoh dengan akar-akar yang banyak dan mencengkram. Ya memang seperti itu untuk membuat bonsai yang bagus, yang ada nilainya. Itu pertama, penilaian pertama itu dilihat dari perakaran dan batang, karakter batang dan juga perakaran. Nanti naik lagi ke atas, baru gerak dasar dari sebuah batang, lanjut lagi cabang dan juga percabangan, seperti teman-teman. Oke, ini kita sudah belah 2 ya. Kemungkinan ini kita belah lagi. Ini yang ketiga. Ini perakaran yang ketiga atau batang yang dibelah. Yang ketiga ini ya. Oke, buat teman-teman yang belum mungkin masih penasaran proses di awal, teman-teman bisa tonton nanti video yang sebelum-sebelumnya. Mungkin di akhir video nanti saya taruh ya videonya, atau nanti di deskripsi juga saya taruh linknya biar teman-teman tahu programan dari awal ya, dari awal tanam sampai seperti ini. Karena mungkin kalau pertama nonton langsung nonton video yang ini itu agak bingung ya, atau agak ini gimana sih kok bisa seperti itu akarnya. Nah, saya sarankan untuk nonton video sebelumnya biar lebih urut dalam proses membuat bonsai. Ini sebenarnya kita tanam awal dulu sangat kecil teman-teman. Ini sebesar cabang yang pertama lah, selidi besarnya. Oke, untuk pecah batangnya seperti ini sudah ya, kita ganjal semuanya. Kita ada 3. Lanjut kita untuk menanam kembali ke dalam pot, dan kita menggunakan media tanam yang lama ya, karena memang media tanamnya ini masih bagus. Nanti kita tambah lagi saja dengan pupuk saja, seperti itu. Jadi ini akar atau perakaran yang bagian bawah kita nggak kurangin ya, kita nggak potong-potong, karena memang kita mau naikkan pohon ini, kita naikkan yang awalnya tadi agak ke bawah di pot, kita naikkan lagi, dan yang di bawah kita taruh media tanam yang lama, cuman dia nggak ada akar, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita sudah selesai ya untuk menaruh kembali media tanamnya ke dalam pot. Lanjut kita taruh bahan pohonnya seperti ini teman-teman. Jadi dia agak tinggi lagi akarnya, dia agak terlihat nanti. Nah, untuk akar yang di bawah kan masih ada ruang atau space untuk tumbuh akar yang baru, seperti itu teman-teman. Jadi kita belum potong akar ya, karena memang kita masih membesarkan atau menumbuhkan beberapa cabang yang masih butuh pembesaran. Jadi kita jangan potong akar dulu, karena kalau kita potong akar maka pertumbuhannya akan lebih lama lagi atau terhambat, seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk program akarnya seperti itu dulu. Kita hanya pecah akar atau pecah batang ya, melanjutkan programan sebelumnya, dan kita tanam lagi, kita nggak melakukan pemotongan.
kita timbun lagi dengan media tanam dan di pot yang lama juga teman-teman. Oke teman-teman, untuk sementara mungkin seperti ini dulu ya. Kita program tahap lanjutan membuat bonsai sancang atau Prima microphylla seperti ini. Untuk sementara kita tunggu updatean selanjutnya seperti apa. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya, khususnya pemula seperti saya. Salam satu hobi, salam penikmat proses. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.